Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Penumpang perahu cepat yang tenggelam di Sungai Digul ditemukan tewas. Jumlah pasien COVID-19 di kota Jayapura terus meningkat. Cabai di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Tim SAR menemukan satu penumpang perahu cepat yang terbalik 28 Januari lalu. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR menemukan korban bernama Rosikin meninggal dunia sekitar 700 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung diserahkan ke keluarga. Tim SAR saat ini masih mencari seorang lagi penumpang, yaitu Widodo. Rosikin dan Widodo adalah 2 dari 5 penumpang perahu cepat yang terbalik. Di sekitar 14.45 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan yang sedang melakukan operasi pencarian di Asiki berhasil menemukan satu dari 2 korban yang kami cari atas nama Rosikin, 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Lokasi ketemunya sekitar 700 meter dari titik awal kejadian kecelakaan speedboat tersebut. Nah, untuk kedepannya, satu korban yang tersisa atas nama Widodo ini masih terus akan kita lakukan pencarian sampai dengan nanti direncanakan hari ke-7 sesuai standar operasional prosedur kami. Nanti kita akan evaluasi, jika masuk hari ke-7 juga ternyata korban belum ditemukan, akan kita evaluasi bersama keluarga dan aparat setempat untuk proses selanjutnya. Sejauh ini apa kendala di lapangan? Kendala saat ini hanya terkendala dengan cuaca, karena di sana juga hujan-hujan terus ya. Terus banyak sampah kayu yang sedikit menyulitkan mobile dari armada-armada yang turun di lapangan. Jumat lalu perahu cepat yang ditumpangi 5 orang terbalik di Sungai Digul, Kabupaten Bovendigul. 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun 2 lainnya dinyatakan hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemuda berinisial AN ditahan polisi karena memukul istri orang lain di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pendidikan Mimika. Asyanti mengatakan saat itu dirinya sedang tidur pulas di kontrakannya. Tiba-tiba pelaku menggedor pintu kamarnya berkali-kali. Karena pintu tidak juga dibuka, pelaku yang dalam keadaan mabuk langsung mendobrak pintu dan memukul korban berkali-kali. Pelaku baru berhenti memukul setelah korban berteriak minta tolong. Belakangan diketahui Asyanti adalah korban salah sasaran. Pelaku mengira Asyanti adalah teman wanitanya yang selama ini dicari-cari. Namun ternyata kontrakannya sudah dihuni orang lain. Bahwa telah terjadi kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang ibu muda. Kronologisnya, yang bersangkutan ini, si pelaku laki-laki ini hendak datang mengecek temannya yang kos, yang kebetulan dulunya tinggalnya di tempat atau di kamarnya korban ini. Namun setelah dicek bahwa yang bersangkutan ini sudah keluar lama, tidak tinggal di petakan tersebut. Lalu yang korban ini paksa hendak masuk ke kamar tersebut. Dia menemukan ibu ini dalam keadaan tertidur, masuk tanpa basa-basi. Dia melakukan penganiayaan terhadap ibu tersebut. Untuk kondisi pelakunya dalam keadaan mabuk berat, itu dipengaruhi minuman keras. Kira-kira demikian. Untuk korbannya kita arahkan ke rumah sakit untuk berobat. Pelakunya kita amankan di Polsek Miru. Lalu korbannya membuat laporan polisi. AN kini ditahan di kantor polisi, sedangkan korban diarahkan untuk segera membuat laporan agar bisa diproses hukum. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Polisi membongkar kasus pencurian di kantor KPU Papua Barat. Ketiga pelaku ini ditangkap karena membobol brankas milik Komisi Pemilihan Umum Papua Barat 26 Desember lalu. Para pelaku sudah mengintai kantor KPU sejak tanggal 15 Desember. Esok harinya mereka langsung beraksi dengan merusak lebih dahulu kamera pengawas, lalu menggasak uang di dalam brankas yang berjumlah 60 juta rupiah. Mengangkat, kemudian meninggalkan kantor KPU dengan membawa brankas melalui jendela yang teralisnya sudah dirusak. Nah, setelah itu mereka melakukan pembongkaran brankas ini dengan menggunakan selain linggis, kunci roda, dan ada alat lainnya, sehingga mereka berhasil membongkar, dan isi yang ada di dalamnya ini adalah uang dengan total sebanyak 60.200.000 rupiah. Kemudian ada STNK, ya, kendaraan milik KPU Papua Barat, ya. Kemudian ada sertifikat tanah milik pemerintah Provinsi Papua Barat. Tetapi STNK dan sertifikat ini tidak diambil, rekan-rekan. Mereka hanya mengambil uang yang 60.200.000 rupiah, kemudian brankas ini dibuang di daerah Gunung Meja, ya, dibuang ke jurang di daerah Gunung Meja. Kemudian mereka setelah itu membagi uang mereka kembali. Nah, berdasarkan LP tersebut yang dilaporkan oleh KPU Provinsi Papua Barat, maka Ditkrimum Polda Papua Barat melakukan penyidikan dan penyelidikan, melaksanakan TP-TKP dan olah TKP di kantor KPU Papua Barat, kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan itu maka ditemukan atau diduga ada 3 orang tersangka, ya, yang ada di belakang kita ini dengan inisial 1 EDT, 2 NBA, 3 GGH. Ya, mereka bertiga inilah sebagai pelaku yang melakukan pencurian di kantor Provinsi Papua Barat. Setelah menggasak uang, pelaku kemudian membuang brankas kosong ke jurang di hutan Gunung Meja, dan seluruh uang tunai hasil kejahatan itu dihabiskan untuk berfoya-foya. Polisi sudah menyita barang bukti berupa 1 brankas, 1 lembar sertifikat tanah, teralis besi, dan 1 mobil yang digunakan ketiga pelaku. Ketiga tersangka dijerat dengan KUH pidana dan terancam hukuman penjara 7 tahun. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Yang terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum. Umat Buddha hari ini merayakan Imlek. Berbagai persiapan terlihat di tempat ibadah atau kuil Buddha di kawasan Lepro, Merauke, Senin kemarin. Pimpinan umat Buddha Merauke Eko Purwanto mengatakan karena tahun ini masih pandemi, maka Imlek dirayakan secara terbatas. Umat diminta mengatur jarak dan harus menggunakan masker, serta diperiksa suhu tubuh saat beribadah. Jam 9 sudah. Jam 8 itu sudah mulai orang sembahyang. Cuman barongsai dimainkan jam 9. Jam 9 ya? Ya. Pembatasan masih dilakukan pihak tempat ibadah ini? Masih tetap ada pembatasan, paling enggak kita jangan sampai kerumunan-kerumunan itu tetap kita jaga. Jadi dalam satu keluarga gantian-gantian terus orang sembahyang. Jadi tidak beriringan ya? Pakai masker atau apa ya. Jadi memang umat ini diharapkan untuk datang secara berangsur ya? Ya, gitu. Kira-kira ada berapa umat nantinya yang diharapkan untuk datang ibadah di sini? Oh, untuk datang ibadah ya, yang penting itu datang dari rumah, tidak gerumbul banyak orang bareng-bareng kayak dulu-dulu gitu, enggak? Enggak ada ya? Paling enggak dari masing-masing keluarga, gantian staf kepala keluarga. Memang ada jadwalnya disampaikan ke umat seperti itu? Ada, pokoknya saya sudah sampaikan datang secara bergiliran. Saya sudah informasikan seperti itu, jadi mereka paham. Paham ya? Ya. Oke, nama saya Eko Purwanto selaku pimpinan umat Buddha di sini atau tokoh agama Buddha di Wiaraya Dharma Merauke mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Semoga menjadi berkah kita semua dan semua malapetaka cepat berlalu. Segala penyakit cepat menghindar jauh. Perayaan Imlek akan dimulai pukul 9 pagi hingga selesai, dan umat yang akan beribadah akan diatur secara bergilir sehingga tidak berkerumun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Penularan COVID-19 di kota Jayapura belakangan ini mulai meningkat. Data Satgas COVID-19 menunjukkan saat ini jumlah orang yang terpapar mencapai 58 orang. Pemerintah kota Jayapura tengah memperketat keluar masuk orang melalui pintu masuk bandara dan pelabuhan. Dari hasil operasi justisi protokol kesehatan, 51 orang dinyatakan positif COVID-19. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano mengatakan penularan COVID-19 disumbang pendatang dari luar Jayapura. Ia berencana membuka kembali rumah karantina LPMP Papua untuk menangani pasien COVID-19. Tapi tidak ada transmisi lokal. Ini yang terpapar COVID 36 orang itu dari masuk dari luar lewat bandara, lewat pelabuhan. Ya, dari Surabaya, dari Makassar, dari Jakarta. Untuk itu saya harapkan kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan kita harapkan penanganan ini harus lebih khusus. Maka itu saya minta kepada Dinas Kesehatan Kota kita dapat membuka lagi ruang isolasi mandiri bekerjasama dengan LPMP untuk tempat untuk isolasi mandiri bagi pasien-pasien kita. Saya lihat ini angkanya meningkat terus di wilayah Kota Jayapura dan hasil dari Litbangkes belum ada yang terpapar Omikron. Ini semua ada karena COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Untuk itu saya menghimbau kita tetap pakai masker, tidak berkerumun, menjaga jarak, pakai sanitizer, supaya kita bisa memotong mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Ya, masih dirawat di beberapa rumah sakit di wilayah Kota Jayapura. Dan ada yang isolasi mandiri dan ada yang alamatnya tidak ada. Sulit kita memantau pasien-pasien tersebut. Sejauh ini hasil pemeriksaan Litbangkes Papua belum ditemukan pasien yang terpapar varian baru Omikron di Kota Jayapura. Kendati demikian, Wali Kota meminta warga tetap menggunakan masker serta menjaga jarak. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Varian Omikron yang saat ini tengah menular di Pulau Jawa diduga sudah masuk ke Merauke. Dinas Kesehatan saat ini menelusuri kemungkinan warga Merauke yang terpapar varian baru. Dinkes sudah mengirim 7 sampel pasien positif COVID-19 ke Litbangkes Jayapura untuk diteliti apakah merupakan varian Omikron. Pasalnya, 7 pasien yang terpapar berasal dari Pulau Jawa dan bergejala mirip dengan pasien Omikron. Teman-teman di puskesmas ya awalnya mendapatkan 1 kasus ya, yang setelah dilakukan pemeriksaan PCR positif dengan CT yang rendah. Kemudian karena yang bersangkutan adalah di salah satu PD, maka di tracinglah keseluruhan PD itu. Kemudian ditemukan juga 5 orang, kemudian kemarin tambah 1 orang, 6 orang yang hasil PCR-nya positif dengan CT yang rendah. Ya. Nah, ini membuat kita harus waspada kan gitu. Dari 1 orang kemudian menjadi 6 orang. Kemudian setelah ditelusuri, yang awal itu dia tidak punya riwayat perjalanan apa-apa. Ya, kemudian hasil tracing itu tambahan lagi 5 orang, kemudian 1 lagi kemarin 1 orang, jadi 6 orang ini. Ditelusuri ada 1 staf di OPD tersebut yang informasinya habis perjalanan dari luar daerah kan gitu. Sehingga ini semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan CT yang rendah, maka kami koordinasikan ke teman-teman di rumah sakit untuk coba kita lanjutkan pemeriksaannya. Jadi kemarin itu hari Minggu sudah kita kirimkan sampel ke Litbangkes Provinsi ya untuk dilakukan pemeriksaan sequencing untuk mengetahui apakah ini varian baru atau tidak, atau Omikron atau tidak. Itu kan perlu diperiksa lebih lanjut karena dengan PCR yang ada di kita itu tidak bisa memastikan apakah ini Omikron atau tidak. Jadi tujuannya sebenarnya untuk kewaspadaan saja, untuk kita mendeteksi lebih awal jangan sampai ini varian baru atau Omikron.
Hingga 31 Januari jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat. Saat ini ada 11 orang yang dirawat karena terpapar COVID-19. Padahal selama 2 bulan terakhir, Merauke bersih dari kasus COVID-19. Varian Omikron diketahui menular lebih cepat dan tidak menimbulkan gejala. Sejauh ini jumlah kematian akibat varian baru masih tergolong rendah, namun bila penularan semakin banyak akan meningkatkan resiko kematian dan menyebabkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit lumpuh karena tidak bisa menampung jumlah pasien yang membludak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke kembali naik. Cabai yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengatakan mahalnya cabai disebabkan pasokan dari petani yang berkurang. Jualnya ya 50. 50, tadinya kemarin berapa ya Mas? Nah, kemarin-kemarinnya ya 35, 30. Kenapa sampai naik seperti itu Mas? Ya kena hujan. Hujan ya? Kosong. Yang naik apa lagi Mas selain lombok besarnya itu? Yang naik keriting. Keriting juga naik berapa ya Mas? Sekarang keriting itu pengambilan di pengoper itu 25, kalau kita jual 30. Tadinya berapa dia? 30. 30 ya? Iya. Kalau lombok kecil turun ya? Turun. Berapa sekarang Mas? 30. 30. Kalau tomat juga turun? Turun. Turun. Dari itu hari 45, 50 turun 30. Turun 30 ya? Nah, kalau turun ini macam tomat, lombok kecil kenapa ya Mas? Ya mungkin stok masih banyak ya? Petani. Sejauh ini hanya cabai yang harganya mendadak naik, sejumlah komoditi dapur seperti tomat misalnya, pekan lalu dijual Rp50.000 per kilogram, saat ini malah turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Meski mahal, cabai dan tomat merupakan komoditas favorit yang tetap laku di pasar karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Alex yang berusia 11 tahun ini terbaring lemas di rumah sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit karena sebagian tubuhnya terluka akibat dianiaya seorang pemuda. Alex saat itu bersama teman-temannya sedang asik bermain bola di Kompleks Bambu Kuning, Kelurahan Koperapoka, Mimika. Tiba-tiba datang 2 orang pemuda dalam keadaan mabuk. Mereka langsung menganiaya Alex berkali-kali hingga bagian rusuknya terluka. Kedua pemuda tersebut menuduh Alex telah melempari batu ke pos ojek, di mana kedua pemuda ini sedang asik menegak minuman keras. Padahal Alex sudah berkali-kali membantah tuduhan tersebut. Orang tua korban akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke polisi dan tidak berapa lama kedua pemuda tersebut ditangkap. Ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain bola di situ, di dekat pos ojek yang ada di Bambu Kuning. Di dalam pos itu ada 2 orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi minuman keras. 2 orang tersebut, dia mendengar bahwa pos tersebut dilempari sama orang. Kemudian yang bersangkutan keluar hendak mencari, didapatlah anak kecil tersebut di belakang pos. Kemudian mereka membawa ke pos tersebut, lalu dia menamparnya sambil bertanya. Pelaku menampar si anak ini. Setelah dia tidak puas menampar, kemudian memukul dengan menggunakan helm. Sempat ditanya lagi siapa yang melakukan. Si anak menjawab, bukan saya om. Karena dia tidak puas dengan jawaban itu, kembali dia melakukan pemukulan di bagian rusuk si anak. Lalu anak tersebut jatuh tidak berdaya. Setelah itu dia bangun, dia kembali ke rumahnya dan dia sampaikan ke orang tuanya bahwa dia mengalami penganiayaan. Merasa tidak terima, orang tuanya mendatangi 2 orang tersebut di pos ojek tersebut, hendak menanyakan kasus yang terjadi. Namun sampai di sana malah keributan yang terjadi. Karena kondisi pelaku ini dalam keadaan mabuk, sehingga masyarakat di sekitar pun tidak menerima dengan situasi itu. Kemudian menyeruduk pelaku dengan kata-kata cacian. Setelah itu masyarakat menghubungi unit mobil patroli yang sedang melaksanakan kegiatan patroli. Lalu kita respon,
Sampai di sana kita amankan 2 orang pelaku penganiayaan tersebut. Kita amankan di Polsek Miru. Yang korbannya si anak ini kita arahkan untuk berobat ke rumah sakit untuk ditangani secara medis sebelum dibuatkan laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku saat ini masih mendekam di sel tahanan Polsek Mimika Baru sambil menunggu laporan orang tua korban untuk proses lebih lanjut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi masih mengusut kematian seorang pemuda yang mayatnya ditemukan di bekas lubang galian kabel optik di Mimika. Saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi, termasuk orang tua korban, untuk mencari tahu penyebab meninggalnya korban. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dan dari hasil visum di tubuh korban ternyata tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan, sehingga besar kemungkinan korban meninggal dunia akibat penyakit yang diderita. Terkait dengan adanya penemuan mayat di SP1, kita sudah berhasil mengidentifikasi korban tersebut atas nama IM, laki-laki, suku Kamoro, 23 tahun, tinggal di jalur 3 SP1. Kemudian terkait dengan penemuan mayat tersebut, kita sudah memeriksa 5 orang saksi, yang mana mulai dari orang tua dari korban sendiri, kemudian dari kerabat-kerabatnya yang terakhir ada bersama dengan korban. Kemudian kepolisian telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan visum et repertum, yang mana hasil pemeriksaan dari visum tersebut di tubuh jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, itu baik dari benda tumpul maupun benda tajam. Kemudian dari rumah sakit menyimpulkan penyebab kematian dikarenakan adanya penyakit bawaan. Pada 26 Januari, jenazah Ignas Maporteau ditemukan warga tanpa busana di dalam lubang bekas galian kabel optik. Keluarga korban sempat mengamuk, menduga korban meninggal dunia tidak wajar. Polisi berjanji akan mengusut kematian Ignas agar pihak keluarga mendapat kepastian penyebab kematian. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.